Satu. Om Swastiastu. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Semuanya sehat ya? Selama menunggu? Sehat. Ya, Sehat, Pak. ya. Harus sehat ya, harus semangat ya. Orang mau belajar harus semangat ya. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran ya kita berdoa dulu ya. Nanti dipimpin oleh Ketut ya, sekali lagi ya. Dipimpin oleh Ketut dengan Gayatri Mantra aja Ketut ya, singkat ya. Ya silakan Ketut. Yang lainnya memperhatikan ya, simak. Belum belajar mana kita berdoa menurut belajar Primantan. Dewa Siti Yoyona Ya, jadi baik, terima kasih Ketut ya. Jadi yang besok-besok yang lainnya harus bisa berdoa ya sebelum belajar. Jadi penting sekali namanya berdoa itu dalam setiap akan melaksanakan kegiatan supaya apa yang akan kita lakukan, apa yang kita dengarkan itu bisa dapat kita resapi dan dapat kita pahami. Itu tujuan doa ya. Jadi doa itu sangat penting sekali. Sudah tahu hari ini apa yang akan kita bahas? Mengenai materi apa? Purana ya. Mengenai kitab suci Purana ya. Jadi kitab Purana. Nah, ya karena jumlahnya sedikit untuk absen ya, untuk absen mungkin sudah lihat semua ya, jumlahnya sudah pas ya, Ketut, Syahwandi, hadir Nipa, Rona dengan Presi ya, hadir semua ya, jadi nggak perlu dipanggil ya, sudah ketahuan orangnya. Baik, untuk materi akan Bapak share ya. Nomor 1, Sabi Salamat Mengumaratai dalam satu karya Merempang. Materi yang dibahas hari ini adalah mengenai pengertian Purana, ada sisi pokok ajaran Purana, dan juga pembagian jenis Purana. Nah, jadi selain yang itu ada juga tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian Purana. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan pokok-pokok isi Purana. Kemudian mampu menunjukkan bagian jenis Purana. Langsung saja ya, pengertian Purana.
Purana ya, berasal dari bahasa Sengketa yang artinya berarti tua atau kuno. Yang tua dan kuno ini apa? Nah, di sini jelaskan adalah Purana adalah jenis buku yang berisikan cerita dan keterangan mengenai tradisi-tradisi yang berlaku pada zaman dahulu kala. Jadi sangat lama sekali ya. Jadi kuno dikatakan kuno karena memang hal ini terjadi jauh sebelum prasejarah ya. Jadi sangat tua sekali, cerita yang paling sangat tua ini ya, cerita ini bahkan melebihi dari kisah-kisah Yunani ya, cerita Yunani. Jadi sangat tua sekali karena disebut dengan Purana. Nah, pokok-pokok isi Purana ya. Jadi dalam Hindu itu Purana itu sebenarnya, sebelum Bapak bahas mengenai pokok isi Purana. Jadi Purana itu merupakan bagian dari Upaweda. Bagi Upaweda artinya dekat dengan Weda. Nah, jadi Purana ini ya intinya adalah menjelaskan bagaimana kitab suci Weda itu dijelaskan melalui Purana. Seperti halnya dengan Ityasa ya. Jadi sebelum seseorang ya, apalagi orang awam, sebelum dia belajar mengenai Weda, mengenai kitab suci Weda, nah, jadi dia penting dan sangat penting sekali dia belajar namanya Upaweda. Itu Purana dan Ityasa ya. Jadi Ityasa itu ada dua epos besar itu yang mungkin pernah kalian tonton semuanya ya, Mahabharata dan Ramayana kisahnya. Itu kalau Ityasa. Nah, cuman kalau Purana kalian mungkin pernah menonton film Mahadewa. Pernah nggak nonton Mahadewa? Pernah nggak? Bapak tanya pernah nggak nonton film Mahadewa? Tolong dijawab ya. Ketut, Cawandi mana Cawandi? Ya, dengarkan ya. Pernah nggak menonton film Mahadewa? Enggak pernah, Pak. Terus film Ganesha? Nah, jadi Ganesha ya, film Mahadewa itu bagian cerita dari Purana yang difilmkan ya. Jadi Weda itu dijelaskan melalui kitab-kitab Purana dan Ityasa ya, dijelaskan dia dekat dengan Weda itu sendiri. Jadi pengetahuan Weda itu karena sangat luas dan sangat pengetahuannya sangat dalam sekali. Jadi tidak semua orang paham begitu saja ya. Seperti halnya 2 tambah 2 sama dengan 4, tidak seperti itu ya. Jadi yang namanya pemahaman agama apalagi berkaitan dengan Tuhan itu harus dijelaskan ya. Dijelaskan dengan cerita yang sederhana. Nah, itulah di sini Upaweda, di sini Ramayana, Mahabharata dan juga Mahadewa, ada juga Ganesha. Nah, itu menceritakan bagaimana isi dari kitab suci Weda itu. Nah, jadi Purana itu disebut juga dengan Upaweda yang dekat dengan Weda. Isinya menceritakan tentang isi Weda itu sendiri. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih pokok-pokok isi Purana? Nah, jadi secara garis besar ya itu ada 5. Ya ada 5 sebenarnya garis besar karena Purana ini terjadi ada 18 Purana ya, sangat banyak gitu ya, sangat banyak Purana kita ya. Nanti digolongkan lagi menjadi 3. Nah, jadi pokok-pokok ini yang pertama pokok-pokok isi ajaran Purana dulu ya. Jadi yang pertama tentang penciptaan. Nah, jadi secara garis besar dari semua Purana yang ada ya, yang 18 Purana itu semuanya menceritakan tentang penciptaan alam semesta. Nah, sama halnya dengan di Panaturan ya. Nah, karena Panaturan ini tidak tahu, belum ada sebuah penelitian gitu. Apakah ini termasuk dia Purana atau kitab lainnya gitu ya. Karena begini, karena kitab yang ada di lokal di sini ya, Panaturan itu kalau kita telusuri jauh sebelumnya itu kan pertamanya di mana kerajaan pertama kita? Di mana kerajaan Hindu pertama di mana?
Rona tahu di mana kerajaan Hindu pertama kita? Cahwandi, kerajaan pertama di Kalimantan di mana kerajaan Hindu pertama? Ada yang tahu? Betul? Kutai Pak. Ya, Kutai Kartanegara, Cahwandi, Rona, yang satu Preti mana? Rona mana Rona? Ya, jangan nanti sampai apa namanya ditanya kerajaan Hindu pertama di mana ya? Di Jawa. Jangan nanti bilang di Jawa ya. Jadi kalau kita tinggal di Kalimantan kok nggak tahu kerajaan pertama Hindu itu di Kalimantan. Jangan sampai nggak tahu ya. Kan di SMP sudah dijelaskan sejarah agama Hindu itu ada nanti ya. Dari awal adalah dari Kutai Kartanegara ya. Kerajaan Hindu pertama di pinggir Sungai Mahakam ya, Sungai Mahakam, dekat Sungai Mahakam. Nah, jadi kalau melihat daripada isi ya, tidak dari sedikit Bapak dapat melihat itu ada juga cerita tentang penciptaan alam semesta itu seperti apa, ya dijelaskan dalam kitab Panuturan. Nah, itu termasuk dalam Purana apa yang kitab yang lainnya, Hindu yang lainnya Bapak belum tahu karena belum ada seorang ilmuwan yang menemukan itu ya, dia termasuk digolongkan kemana gitu. Nah, jadi kisahnya itu hampir sama ya, ada tentang upacara, ada tentang penciptaan, ada tentang perkawinan kan ada juga dalam penaturan itu, tentang kehidupan duniawi itu ada. Sama halnya dengan Purana ini. Jadi Purana itu selain dia tentang penciptaan, ada juga tentang pralaya dan juga upacara lainnya. Ya, ini salah satunya adalah penciptaan yang pertama ya. Nah, kemudian hari kiamat tentang silsilah raja-raja atau dinasti ya. Di sini ada juga ya namanya di dalam kitab Panuturan kan ada ya, Raja Bunu, Raja Sangen, siapa lagi satu lagi? Ya ada 3 ya, silsilah raja-raja zaman dahulu yang mungkin hanya dicatatkan dalam Panuturan ya, tidak di dalam sejarah Indonesia itu tidak ada, dalam ilmu sejarah nggak ada ya. Cuman di dalam kitab Panuturan dijelaskan itu ya, silsilah raja-raja itu ya, manusia-manusia pertama yang diciptakan oleh negara langit ya, yang diciptakan ya. Kemudian masa Manu, ini manusia pertama, nah, dan Mawantara, jadi manusia pertama setelah pralaya, kemudian diciptakan lagi manusia itu, manusia pertama ya. Jadi Sang Yang Manu ya, jadi Manwantara itu kurun waktu. Manwantara itu kurun waktu yang sangat panjang sekali ya, karena satu Manwantara itu jadi nanti akan ada di dalam kehidupan ini ada 14 Manwantara ya, Manwantara 14. Jadi yang sekarang ini adalah Manwantara yang ke-7 ya, jadi udah selama 7 kali dunia ini dilebur ya, dihilangkan semua makhluk hidupnya, termasuk semuanya kayangan dan segala macam neraka, kayangan dan dunia gaib lainnya semuanya hilang, kembali ke Tuhan. Nah, diciptakan lagi lah alam ini. Nah, ketika satu hari Brahman, disebut juga satu hari Brahman ya, jadi anggaplah di pagi hari gitu ya, jadi awal penciptaan. Jadi penciptaan itu sangat panjang sekali dalam sejarah Hindu, itu sangat luar biasa, waktunya itu udah miliaran tahun ya, jadi nggak terhitung gitu ya. Bukan kalau dalam kitab lain kan, kalau Bapak pernah dengar itu dalam kitab Injil itu Tuhan menciptakan alam dan manusia itu selama 6 hari ya, 6 hari. Nah, kalau ini dikaitkan dengan Manwantara hitungan waktu Hindu, ini Manwantara yang ke-7 gitu ya. Nah, apakah yang dimaksud di dalam kitab Injil itu apakah 61 harinya Brahman itu apa gimana, itu kurang jelas juga ya, karena Bapak belum memahami. Nah, tapi mungkin ada kaitannya, cuman penyampaiannya belum sampai di sana. Jadi bahwa dunia ini sudah diciptakan ke-7 kalinya sekarang, Manwantara yang ke-7 sekarang. Jadi itu tentang
Manu. Nah, jadi setiap awal penciptaan itu namanya Manu ya, Manu, sang yang Manu ya. Swawamba Manu yang ketujuh ini adalah Swawamba Manu namanya ya. Jadi manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi itu ada dalam cerita zaman Treta Yuga, zaman Satya Yuga itu ya, diceritakan ketika terjadi air bah ya, ikan apa namanya, penyembahan Wisnu sebagai ikan itu ya. Jadi kan ada manusia yang diselamatkan oleh Tuhan itu ketika semua dunia ini dipenuhi air gitu. Jadi manusia pertama itu adalah Manu ya, hidup manusia. Leluhur manusia itu Manu, sang yang Manu ya. Kemudian tentang perkembangan dinasti Surya ya, Surya Wangsa, Surya dan ada Chandra. Jadi dinasti Surya itu matahari dan dinasti Chandra itu dinasti bulan ya. Jadi ada ini di dalam Purana itu dijelaskan. Jadi aku secara garis besar pokok-pokoknya adalah ada 5 ini ya. Nah, selain itu ya, selain yang kelima tadi pokok-pokok itu ada juga mengenai dijelaskan ya, sebagian Purana itu menjelaskan upacara yadnya, bagaimana melakukan yadnya atau upacara itu dengan mantra-mantra. Kemudian mantra atau ilmu penyakit, ilmu tentang penyakit, bagaimana mengatasi penyakit. Kemudian ada manfaat Tirtayatra. Tirtayatra tahu? Tirtayatra itu tahu? Berkunjung ke tempat-tempat suci itu namanya Tirtayatra. Itu ada pahalanya. Kalau dalam konsep apa namanya Hindu itu ya, meningkatkan spiritualitas itu melalui kita ke tempat-tempat suci ya, bukan mencari kesaksian, tidak ya, tapi bagaimana kita kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berkunjung ke tempat-tempat suci. Kemudian ada juga mengenai punya atau bersedekah ya. Jadi kalau dari dalam apa namanya zaman kali ini yang terpenting itu adalah sedekah, itu dana punya yang paling penting ya, uang. Karena zaman uang ya yang kita persembahkan ya uang. Dan bagaimana caranya, kan banyak jalan ya untuk melakukan punya itu persembahan dengan uang. Umpamanya basir ya, melakukan upacara di tempat kita, itu kan punya yang uang yang secukupnya, mampu yang kita berikan gitu ya, tidak memberatkan kita, tapi beliau yang kita berikan juga tidak terlalu apa namanya terlalu banyak juga enggak ya, tapi sesuaikan yadnya itu sesuaikan ya, namanya punya itu adalah persembahan itu disesuaikan dengan keadaan kita. Nah itu manfaatnya luar biasa kalau zaman kali ini ya. Kemudian cara membangun tempat suci. Nah jadi kan kalau di sini kan tahu ya kalian semua yang keharingan ya. Jadi kalau kita mau membangun bala itu tidak langsung bangun kayak pondok kita di ladang ya. Jadi ada ritual, pasti ada ritual ya. Jadi nah itu ada aturannya semua. Jadi tidak sembarangan kita bangun ya. Jadi asal kita punya uang bisa membangun tempat suci tingkat 7 umpamanya. Tidak, jadi ada ritual, ada aturannya. Membangun kitab suci itu ada aturannya. Apalagi seperti ya kita membangun rumah aja petahu itu kan luar biasa upacaranya, ada aturan tertentu yang harus dilewati ya. Kemudian bagaimana setelah membangun, kemudian setelah selesai juga disampaikan juga di sini bagaimana kalau membuat pura itu ya, setelah dari awal itu ada upacara, setelah selesai pembuatan pura juga ada upacaranya. Jadi gitu. Jadi dalam Purana itu selain yang 5 pokok itu juga ada yang lainnya dijelaskan di sana ya. Nah, Purana di sini adalah sebagai metode ya, tadi apa yang Bapak sampaikan, metode itu cara ya, cara bagaimana kita memahami isi Weda itu ya. Jadi apa yang ada di Weda, sloka-sloka umpamanya di dalam kitab Panatulan itu dijelaskan melalui upacara itu. Jadi kalau orang yang nggak suka bicara, nggak suka membaca mantra, tidak paham dia dengan arti mantra itu, dia
belajarnya melalui ritual yang ada, yang real di lingkungannya. Oh ini perkawinan tuh gini, kenapa dia harus pakai daun sawang gitu, apa maknanya. Nah, kenapa harus ada gong gitu ya, kenapa dia harus ada gong, kenapa dilakukan di balai. Nah, jadi semuanya ada tujuannya, ada maknanya. Nanti di kitab suci Panaturan itulah dijelaskan gitu. Jadi apa yang ada di kitab suci itu Panaturan, kitab suci Weda dipraktekkanlah di lapangan. Oh ini loh maksudnya itu. Nah, yang ada di kitab suci itu ini loh maksudnya ketika di sini supaya ada cara perkawinan. Oh kalau di kitab suci itu ini bunyinya, kalau di realnya di dunia kehidupan kita, oh ini seperti ini kejadiannya. Jadi paham ya maksud dari kitab suci. Kan banyak orang yang malas membaca ya, mungkin 80% atau 70% lah orang-orang di Indonesia, apalagi orang kampung yang nggak paham namanya tulis baca itu nggak tahu ya, tapi dia paham kalau ketika dia praktek tuh dia tahu, oh ini dia harus pakai ini, maknanya ini gitu. harus duduk di atas gong, tujuannya ini. Nah kan gitu. Jadi orang-orang tua dulu yang tidak belajar, tidak pernah baca tulis itu tahu dia maknanya apa. Nah begitu juga dengan Purana ini, ada ceritanya, Itihasa itu ada filmnya, ada ceritanya. Jadi apa yang di kitab suci itu diterjemahkan ke dalam sebuah cerita gitu ya. Ceritanya itu hampir sama dengan isi kitab suci itu sendiri. Jadi lebih mempermudah tujuannya ya. Nah jadi itu Purana itu. Nah kemudian kita lanjutkan ya mengenai penciptaan. Nah, jadi di dalam Matsya Purana dijelaskan di sini penciptaan diceritakan terjadi setelah Mahapralaya, lebihnya alam semesta. Kegelapan di mana-mana semuanya dalam keadaan tidur. Jadi tidur ya, kembali semua ke alam Tuhan ya. Tidak ada pribadi lagi, tidak ada saya, tidak ada kamu gitu ya. Semuanya jadi satu. Tidak apa namanya berpribadi, tidak ada individual lagi, semua jadi satu ke dalam badan Tuhan. Makanya itu disebut bahwa menurut konsep Hindu, kita itu sama dengan Tuhan. Sumber kita itu dari Tuhan. Kita hidup ini tujuannya adalah untuk kembali lagi ke Tuhan. Kenapa? Nah, jadi ya nanti di materi lain Bapak jelaskan ya kenapa manusia itu harus kembali ke Tuhan. Jadi kalau di dalam konsep di Bali kan ngaben ya, Hindu Bali ya, ngaben. Kalau di sini kan tiwah ya, benar nggak? Sawandi pernah melihat orang tiwah? Sawandi? Sawandi? Rona? Ketut pernah lihat orang tiwah? Orang apa, Pak? Tiwah. Iwah. Ya, ngaben. Kalau orang sini kan tiwah namanya. Pernah, Pak. Nah, jadi tujuan orang ngaben itu apa tujuannya tuh? Untuk melebur rasanya. Ya, Panca Pancabuddha itu ya. Melebur Panca Pancabuddha agar kembali ke asalnya ya. asalnya. Jadi kalau dalam Hindu di Bali itu kan dia dibakar gitu ya. Kalau di Karingan itu dengan mantra ya, dengan balian itu selama 3 hari itu ya. Dengan balian itu dia dengan mantra dikembalikan ke asalnya, tapi tulangnya itu disemayamkan, disandung. Kalau kita abu apa namanya simbolnya itu dilinggikan ya. Kita istilah orang kakek kita, nenek ibu siapa yang meninggal itu kita linggihkan di Puro Merajan, jadi sanggah yang kita punya di rumah. Tapi kalau di dalam Hindu Karingan dia disimpan disandung ya. Itu pernah dengar disandung atau pernah melihat upacara iwak? Ya disandung ya. Ya disandung itu tujuannya sama, cuman caranya yang berbeda. Nah di dalam Wahyu Purana juga disebutkan ya,
Semesta termasuk bulan, matahari, dan planet ada di dalam telur. Telur ini yang dikelilingi oleh 10 kualitas luar. Itu yang menjelaskan bagaimana proses penciptaan ya alam semesta itu di dalam Srimad Bhagavatam Purana ini ya. Srimad Bhagavatam Purana. Nah, kemudian tentang pralaya Brahmana Purana ini ya. Itu jenisnya ada namanya pralaya itu ada 4 ya. Ada nitya pralaya, kejadian setiap hari, ada Brahma pralaya atau Brahma tidur. Kejadian setiap hari itu maksudnya setiap hari ada orang meninggal, ada makhluk yang mati, pohon, manusia, hewan, itu namanya pralaya ya, yang kejadiannya setiap hari. Kemudian Brahma tidur ya, ini Brahma pralaya. Jadi satu harinya Brahman itu masa kehidupan ini. Inilah disebut dengan satu harinya Brahman. Rona, dengar Rona? Suara Bapak putus-putus, Pak. Iyalah. Ya. Ya, Jadi Pak. dibuka aja, di mute aja, didengar aja Pak ya ngomongnya ya. Jadi Baik, Pak. nitya pralaya itu kejadian setiap hari, kan ada makhluk hidup yang lahir, hidup mati, ada yang mati, ada hewan mati, ada pohon mati. Nah itu ya nitya pralaya namanya. Jadi kejadian kematian setiap hari. Kemudian Brahma pralaya itu masa Brahma tidur. Masa Brahma tidur ini yaitu satu malam, disebut juga satu malamnya Brahma ya. Satu malamnya Brahma itu masa penghancuran, masa pralaya. Satu harinya Brahman, siangnya Brahman itu masa penciptaan. Dari awal peleburan itu terus begitu ya, pagi siang sore, pagi siang malam siang gitu ya. Jadi ketika malam itu malam peleburan, ketika siang itu malam penciptaan. Mungkin ketika pagi ya, anggaplah di pagi hari itulah masa penciptaan awal Sang Yang Manu itu dulu berapa kali mungkin, makanya ada dinosaurus. Tapi setiap zaman itu ada makhluk-makhluk yang berbeda gitu ya. Itu kalau dalam Purana itu juga disebutkan ada Catur Yuga ya, dari Satya Yuga, dari Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan juga sekarang ini zaman Kali Yuga. Jadi zaman terakhir. Nanti ini zaman terakhirnya nanti ada Mahapralaya ya. Entah kapan lagi, entah 1000 tahun lagi atau 800 tahun lagi akan ke sana. Karena dari ciri-cirinya manusia sekarang ini sudah manusia yang sangat kalut sekali ya. Kejahatan itu hampir 75% sekarang. Itulah disebut dengan zaman Kali Yuga. Ya, zaman Kali Yuga ini akan segera berakhir entah kapan, tapi kalau kita tidak tahu kapan. Tapi inilah zaman terakhir, nanti setelah hancur Mahyuga ini, sekali satu yuga ini hancur, kembali lagi ke zaman baru, yaitu zaman Satya Yuga, zaman baru ya. Nah jadi begitu seterusnya ya, kemudian ada pralaya, awal penciptaan. Kemudian ayanti pralaya, dari tidak nyata menjadi nyata. Paling gampang itu apa? Dari yang kalian sadari itu, sadar nggak kalian dulu dari mana? Tidak tahu ya. Dari tidak ada menjadi ada, itulah disebut Atyantika pralaya ya. Dulu kalian sebelum ibumu menikah kan tidak ada ya, bukan siapa-siapa ya. Mungkin masih di Leutatau lah. Kalau di sini dikatakan Leutatau, di surga masih menunggu kelahiran. Belum ada badan fisik kita ini, belum ada. Nah, jadi sekarang menjadi ada. Nah, itulah disebut tentang pralaya ya. Kemudian silah raja-raja dinasti Raja Hindu yang terkenal. Nah, itu ada Prahlada ya, itu kisah Wisnu Purana. Kemudian ada Raja Pururawa, Brahma Purana, ada Dewa Raja dari Siwa Purana ya. Wisnu Purana, kalau Prahlada ini pernah mendengar kisah Narasimha, pernah mendengar? Prahlada ini adalah seorang pemuja Wisnu sejati ya. Jadi ada yang namanya Hiranyakasipu, seorang raja yang mendapatkan berkah gitu ya, dari
dari Dewa Brahma, tapi dia sombong, kesaktian yang luar biasa, tapi dia sombong gitu ya. Akhirnya karena kehebatan seorang Prahlada, seorang pemuja Wisnu, lahirlah Wisnu ke dunia ini menjadi Narasimha dan membunuh sang raja Hiranyakasipu. Kemudian Raja Pururawa, ya, seorang raja yang apa namanya, ini raja yang mencuri ya, suka mencuri ya, banyak bapak nanti jelaskan ya. Kemudian Dewa Raja, nah ini juga Dewa Raja ini seorang seorang raja yang tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak peduli dengan kehidupan anaknya, mabuk-mabukan, judi. Akhirnya suatu ketika dia sakit. Nah, tapi ketika dia sakit, dia pas berada di sebuah kuil siwa, berada di kuil siwa. Nah, di dalam kuil itu adalah seorang Brahmana yang selalu menceritakan isi Purana, Siwa Purana itu. Nah, di situ disebutkan bahwa di sanalah manfaat Purana itu, Siwa Purana itu. Ketika dia meninggal, sang Dewa Raja ini, karena dia sampai meninggal di sana, dia selalu mendengarkan ajaran Siwa Purana ini, cerita-cerita Siwa Purana. Nah, ketika dia meninggal, anak buah Sang Yama mau mengajak dia ke neraka, tapi anak buah Siwa, ya, anak buah Siwa mengajaknya ke alam Siwa. Karena kenapa katanya diajak ke alam Siwa, padahal kan dia jahat. Karena dia sebelum ajalnya tiba, dia selalu mendengarkan ajaran Purana. Nah, itu manfaat Purana ya. Tentang masa Manu dan Mawantara sudah Pak tadi jelaskan ya. Ada Markandeya Purana. Nah, ini cerita Saksisa Manu ya. Kemudian Mawantara adalah satu waktu dalam agama Hindu. Satu Manwantara adalah 71 Mahayuga. Setelah 14 Manwantara, dunia ini akan kembali dihancurkan. Nah, itu penjelasannya ya. Nah, jadi kemudian pembagian jenis Purana. Ya, yang ketiga pembagian jenis Purana. Jadi kelompok Satwika, ya, nanti dulu ya. Ada Wisnu, ada Narada Purana, ada Bhagavad Gita Purana, ada Garuda, ada Padma, ada Waraha Purana. Nah, kelompok Satwika ini ya lebih condong dia ke kelompok Waisnawa, namanya pemuja Wisnu, ya. Jadi yang dipuja-puja adalah Dewa Wisnu, sedangkan Dewa Brahma, Dewa Siwa itu di sini di luar ya, diabaikan lah. Jadi bukan yang pokok. Nah, tapi dia termasuk kelompok Satwika. Nah, jadi dalam Wisnu Purana, Narada, Bhagavata Purana, yang dipuja itu adalah Dewa Wisnu ya, atau disebut juga pemuja Wisnu, Waisnawa ya. Kemudian kelompok Rajasika, ini Brahma Purana, Brahma Waiwata Purana, Markandeya, Walisya Purana, Mawantara Purana, dan Brahmanda Purana. Nah, ini adalah kelompok pemuja Dewa Brahma. Ya, jadi di Bali pernah juga diceritakan paham ini ada di Bali ya. Jadi kelompok Rajasika, dia termasuk kelompok Rajasika. Brahma Purana ini yang dipuja adalah Dewa Brahma. Kemudian yang tiga Tamasika ya, kelompok Tamasika ini adalah Siwa Purana, kelompok Siwa ya, Linda Purana, Kanda, Matsya, Agni, Kurma Purana. Nah, jadi ini kelompok disebut Tamasika ya, di dalam konsep Hindu ini pemuja Siwa ya, disebut dengan pemuja Siwa ya. Jadi yang lainnya itu di luar gitu ya. Yang paling utama adalah Siwa. Di sini yang dijunjung tinggi adalah Siwa. Kalau di Wisnu Purana ya di dijunjung tinggi adalah Dewa Wisnu. Yang di Brahma ya Dewa Brahma yang dipuja ya. Nah, jadi untuk pengelompokannya ya, pengelompok kenapa dia masuk Tamasika, apa namanya, Satwa, Satwika dan juga Rajasika. Nah, jadi kalau dari pengertiannya
Satwam itu adalah bijaksana, ya, bijaksana. Kemudian Raja Sika itu sudah mulai ego, dia ada ego di sana. Sebenarnya Tamasika ini tamak, ya tamak, ya, rakus. Nah, cuman dalam pelaksanaannya kalau kita di Bali, kalau yadnya baru kalau yadnya disongkokkan ke dalam Tamasika itu yang paling jelek sebenarnya. Tapi kalau dalam Purana ini semuanya bagus, ya, semuanya bagus, perlu dipelajari. Ada yang ditanyakan mengenai 3 kelompok tadi, yang Satwika, Rajasika, dan juga Tamasika? Ada yang mau bertanya? Ya, apa lanjut ya? Ya, jadi demikianlah ya paparan singkat mengenai Purana, ya. Jadi tolong dipahami apa yang Bapak tadi sampaikan, mungkin kalian sudah paham. Coba Bapak berikan gambaran sedikit aja, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Ya, nanti kalau bisa menjawab, Bapak kasih nilai yang bagus lah. Nah, ya. Kalau kalau satu pertanyaan aja, ya. Ngaben atau tiwah di sini, apa tujuan utamanya? Apa tujuan utamanya ngaben atau tiwah itu? Ya, ada yang tahu? Rona, Lodia, Preti, mana? Preti? Ya, kalau ada yang bisa menjawab, tujuannya atau pelaksanaannya seperti apa? Nah, pelaksanaan tiwah itu seperti apa? Tujuan tiwah itu seperti apa? Preti tahu? Preti? Cahwandi? Kalau orang di tiwah itu tujuannya apa? Ya, dibuka moodnya, ya. Ya, dibuka dulu suaranya, ya. Iya Pak, baik Pak. Tujuan upacara ini adalah untuk memutuskan hubungan duniawi dan cinta dari kerabat mendiang, sebab kedua hal tersebut akan menghalangi perjalanan sang roh menuju Tuhan. Ya, nah, jadi salah satu itu, ya. Jadi tujuannya untuk memutus. Kenapa diputus rantai keterikatan? Karena keterikatan itulah yang menyebabkan kita akan lahir dan lahir lagi. Lahir itu sebenarnya adalah sebuah penderitaan. Mungkin sekarang kita tidak merasa menderita, ya, karena fisik kita kuat, fisik kalian itu lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya. Ketika nanti sudah tua, giginya ompong, rambutnya putih, keriput, dan juga kahang, kalau ya, sakit pinggang mulai, kan mungkin sudah, aduh, hidup ini kenapa seperti ini, kenapa penderitaan aja. Nah, disitulah bahwa hidup ini adalah sebuah penderitaan. Kalau dalam konsep Buddha itu penderitaan, ya. Makanya itu dengan kita memutuskan rantai kelahiran kembali itu diharapkan bisa mencapai moksa, menyatu lagi dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada lagi penderitaan, ya. Jadi suka tanpa wali duka, ya. Suka yang tidak diawali dengan duka, tidak diakhiri dengan duka, ya. Kalau kita di dunia ini kan kita nanti senyum, suatu waktu besoknya lagi bisa sedih. Sekarang kita di SMS mungkin sama temennya sayang-sayang, besok diputus. Nah, itulah disebut contohnya penderitaan itu seperti itu terus di dunia ini, hitam putih terus, ya. Mungkin sekarang panasan, besok kehujanan, sekarang tidur nyenyak, ya. Bisa besok nggak bisa tidur nyenyak, gitu. Jadi itulah yang disebut dengan konsep penderitaan. Jadi dalam konsep ini
memutuskan penderitaan itu dengan ya jalan keluar ya, jalan keluar itu tujuannya ngapain gitu ya. Karena cinta itu adalah bisa mengikat hal-hal duniawi. Nah, jadi kalau disimpulkannya Bapak dapat simpulkan ya, jadi kata Purana adalah berasal dari kata Purana ya, bahasa Sanskerta yang artinya sebuah buku yang berisikan cerita tentang masa lalu ya, masa yang sangat dulu sekali ya. Itu Purana yang di dalamnya terdiri dari beberapa pokok pokok isi Purana itu terdiri dari 5 ya. Yang paling besar itu ada 5 poin, yaitu mengenai penciptaan, pralaya, kemudian sejarah raja-raja, mengenai Manu atau waktu Manwantara, dan terakhir perkembangan dinasti Surya dan Chandra. Jadi secara keseluruhan dari kitab Purana yang ada 18 itu isi pokoknya adalah kelima itu. Cuman ada hal lain juga yang diceritakan dalam Purana itu adalah mengenai upacara, mengenai mantra-mantra upacara, mengenai Tirta Yatra, mengenai Hujana Punya, mengenai bagaimana membangun kitab suci, bagaimana meresmikan kitab suci, gitu. Terus kemudian ada bagaimana menghilangkan penyakit. Nah, itu ada isi di dalam Purana ya. Jadi secara garis besar Purana dibagi ke dalam 3 kelompok ya. Bagian ada Satvika, kemudian ada Rajasika, dan terakhir adalah Tamasika. Yang Satvika itu condong ke pemuja Wisnu, Satvika. Kemudian yang Rajasika lebih mengutamakan Dewa Brahma. Yang Tamasika lebih mengutamakan Siwa. Jadi ketiga-tiganya itu adalah dalam konsep Hindu disebut dengan Trimurti ya, 3 sinar suci dari Desa Yang Widi ya. Jadi tugasnya punya masing-masing, sebenarnya satu aja beliau, tapi karena mempunyai tugas masing-masing itu yang membedakan ya, mana Wisnu, mana Brahma, mana Siwa. Nah, jadi Purana ini adalah sebuah metode ya, bagaimana dia menceritakan isi kitab suci itu secara sederhana diceritakan melalui Purana dan juga Itihasa yang termasuk ke dalam kitab Upaweda, kitab yang dekat dengan Weda. Baik, demikianlah pemaparan Bapak materi sampai hari ini ya, materi yang ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kemudian nanti Bapak untuk tugasnya Bapak share ya, Bapak share lewat WhatsApp ya. Nanti Bapak share lewat WhatsApp, tolong besok diselesaikan tugasnya lewat ya, dikirim ya, lewat diketik ya. Ya, dengar nggak semuanya? Dengar. Reti dengar nggak? Ya, jadi tugasnya tolong besok dikumpul ya. Jadi dicermati apa yang Bapak sampaikan tadi, itu pertanyaannya semua mengena di sana ya. Kalau kalian mendengar tadi ya. Ya, baik. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini Bapak kita akhiri dengan Paramasanti ya. Tangannya seperti ini. Mari bersama-sama mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.